Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar nih? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, kali ini aku mau ngebahas tentang peraturan YouTube di tahun 2021 nih guys. Apa aja sih peraturannya? Kayaknya peraturan ini sangat menggemparkan. Iya, karena banyak yang nggak setuju dengan peraturan YouTube di tahun 2021. Kira-kira apa ya? Kok sampai mereka ngerasa berat banget gitu? Oke, namun sebelumnya buat kalian silahkan tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya. Sebenarnya kebijakan ini udah dikeluarkan lama ya, cuma akhir-akhir ini aja yang atau baru meresahkan para kreator YouTube itu, khususnya yang belum dimonet ya. Jadi para kreator YouTube yang belum dimonet itu ngerasa diberatkan banget sama kebijakan YouTube di tahun 2021. Kenapa sih ngerasa berat banget? Ya karena dari berita yang kita dengar nih, sebenarnya berita ini belum aku baca secara langsung ya, karena aku mencari artikelnya di Google itu nggak ada. Terus juga aku nggak ngedapetin email dari pihak YouTube ya. Tapi aku tuh aku dengar ini dari grup-grup WA, terus juga dari Facebook ya. Itu aku ngedapetin berita ini. Nah, berita ini sebenarnya sangat meresahkan banget. Ya, banyak yang nggak diterima sama para kreator YouTube. Para channel-channel YouTube itu maupun yang kecil dan besar itu merata akan dipasang iklan di konten mereka. Jadi yang belum monet maupun sudah monet itu akan ada iklannya di setiap konten yang mereka upload nih. Wow, seneng dong karena akan ada iklannya. Pasti semuanya gajian ya tanpa syarat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Wow, keren dong. Itu enggak sama sekali ya, karena yang belum monet itu akan dipasang iklan tetapi mereka tidak mendapatkan hasil atau penghasilan dari 100% iklan itu akan diambil oleh pihak YouTube. Jadi enggak ngedapetin apa-apa ya. Tapi kalian masih akan tetap dapat penghasilan dari YouTube setelah kalian memenuhi syarat. Syaratnya apa? Yang seperti kita tahu ya, syaratnya untuk menjadi kreator YouTube itu adalah 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Jadi buat kalian yang memenuhi syarat itu udah ngedapetin penghasilan dari iklan-iklan yang keluar di channel kalian. Sedangkan yang belum memenuhi syarat itu sendiri belum mendapatkan walaupun sudah ada iklan di channel kalian. Ya kok kayak gitu? Ya memang ini yang membuat resah ya, karena ada yang suka, ada yang enggak sih sama peraturan terbaru dari YouTube ini. Kalau yang suka ya anggap aja, wah ini buat kita semangat nih. Jadi semua tuh dipandang rata ya, karena semua para kreator YouTube itu mendapatkan iklan-iklan walaupun channel mereka itu subscribe-nya baru 5, baru 10, baru 11. Dan di bawah 1000 itu mereka sudah mendapatkan iklan. Kalau menurut aku sah-sah aja ya, karena walaupun kita nggak setuju ya gimana lagi. Tapi kalau buat kalian yang benar-benar emang ngeberatin, ngerasa dirugikan, ya udah cabut aja. Toh misalnya kita kerja di tempat perusahaan, dari perusahaan itu mengeluarkan peraturan-peraturan baru. Kalau kita nggak suka ya udah kita mengundurkan diri. Kalau kita tetap suka dan semangat ya udah lanjutin aja kayak gitu. Tapi menurut aku tetap semangat, lanjutin aja ya. Ini merupakan motivasi buat kita semua agar kita lebih semangat menjadi partner YouTube. Nah gini loh guys, menjadi partner YouTube itu syaratnya adalah 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Setelah syarat itu kita penuhi, kita udah diterima, channel kita udah ditinjau, terus kita dipasang iklan nih di channel-channel kita otomatis akan mengumpulkan pundi-pundi dolar. Kita akan mendapatkan penghasilan dari itu. Tapi seperti yang kalian tahu ya,
Kalau udah monet itu enak banget ya, udah mendapat penghasilan. Enggak ya, enggak seperti yang kalian bayangkan. Kalau udah monet itu malah kita akan pusing banget guys, karena kita harus mikir konten apa yang harus kita tampilkan. Kita harus rajin-rajin upload agar kita mendapatkan penghasilan. Kalau kita nggak upload ya gimana? Namanya juga kita kerja ya, kita kerja keras agar kita mendapatkan penghasilan. Kalau kita nggak bekerja ya mana dapat penghasilan, kan kayak gitu. Jadi 1000 subscribe dan 1000 jam tayang itu hanyalah syarat agar kita menjadi partner YouTube ya. Setelah kita diterima menjadi partner YouTube ya, kita harus bekerja keras dong, harus mulai bekerja. Itulah setelah monet itu baru awal kerja keras kita baru akan dimulai, baru mulai perjuangan kita. Jadi bukan seperti yang kalian pikir ya, udah monet udah tenang banget, udah seneng banget, udah dapat penghasilan, itu nggak sama sekali. Dan juga di sini aku ingin sekalian menjelaskan buat kalian, karena banyak banget yang japri sama aku, kakak udah di monet berapa lama? Kira-kira 1 bulan atau 2 bulan, bergaji berapa puluh juta. Wow. Nggak seperti yang kalian bayangkan ya. Jadi di sini aku ingin bilang sama kalian, jangan jadikan YouTube itu sebagai penghasilan, karena itu akan mengecewakan kalian. Karena penghasilan YouTube pemula seperti kita itu nggak sebesar yang kalian bayangin nih guys. Jadi kalau kalian cuma ngejar YouTube untuk penghasilan, kalian akan kecewa, karena nggak semudah yang kalian bayangin ya. Untuk ngedapetin $1 aja itu kita perlu bekerja keras, butuh waktu yang lama. Jadi nggak, kalau kita melihat YouTube besar, YouTube yang udah sukses, mungkin di atas kita yang gajinya 1 bulan itu 25 juta, 30 juta. Jadi kita pikir setiap kita udah monet gaji kita juga seperti itu. Itu sama sekali nggak benar ya. Karena itu sesuai dengan viewer, sesuai dengan penonton. Jadi gimana kita untuk menarik viewer kita? Ya kita harus mengepaskan SEO di video-video kita. Jadi kita harus memberikan kata kunci yang pas agar video kita itu direkomendasikan oleh pihak YouTube, agar keluar di beranda nih teman-teman. Tapi itu susah banget ya. Kalian boleh cek video aku, di situ viewernya itu kecil-kecil, sangat kecil viewernya, tetapi di situ aku semangat aja. Siapa tahu ya, 1 tahun lagi video aku baru booming, 2 tahun lagi baru viewernya naik segini, ya kan? Kita nggak tahu, kita yang penting rajin upload aja. Karena gini loh, satu video kita ditonton 50 orang. Kalau kita nunggu sampai video itu mencapai 1000 penonton, itu lama dong. Kita nunggu ngapain, nunggu gitu. Lebih baik kita memunculkan video-video yang baru lagi. 50 kali 3 video itu udah 150 penonton, ya kan? Jadi lumayan. Jadi buat kalian semangat terus upload dan memberikan sesuatu yang bermanfaat ya guys. Nah, kembali lagi ke iklan tadi. Jadi gimana menurut kalian? Karena banyak banget yang ngeluh ya, yang bilang sama aku, ya kak masa dikasih iklan sih, terus gimana dong, terus nggak ada bedanya yang udah dimonet atau belum. Kita jadi nggak semangat lagi. Seharusnya kalian akan lebih semangat ya, karena di situ kan nggak ada perbandingannya lagi. Karena kadang orang yang udah monet itu akan ngerasa lebih, wah aku udah monet nih dibandingkan kamu, channel aku udah ada iklannya loh, kayak gitu kan. Jadi nanti tidak akan ada perbandingannya antara yang belum monet atau yang belum monet. Perbedaannya cuman yang udah dimonet akan mendapatkan penghasilan, sedangkan yang belum monet tidak akan mendapatkan penghasilan sama sekali. Contohnya aja kayak gini guys, kita mau jualan ke tanah orang lain. Jadi orang lain itu punya tanah yang lebar banget, kita boleh jualan di situ gratis ya, siapa aja boleh jualan di situ. Tetapi kita mau jualan di situ, kita harus mendirikan bangunan seperti ruko. Nah, kita butuh waktu yang lama tuh untuk mendirikan ruko. Sedangkan dari pihak pemilik tanah sendiri, dia bilang gini, oke, kamu boleh jualan di sini, tapi aku mau nitip dagangan ya. Oke lah, sambil kita ngebangun, kita sambil ngejualin dagangan si pemilik tanah. Otomatis kita nggak dapat apa-apa dong, karena kita memang nggak diupah ya, karena itu pemilik tanah itu sendiri yang jualan, kita cuma ngejualin aja. Nah kayak gitu, sama aja sama
kebijakan dari YouTube sekarang. Jadi kita punya channel YouTube ya, kita punya konten, punya video, dipasanglah iklan-iklan oleh pihak YouTube. Dari iklan itu kan menghasilkan uang ya, mendapatkan penghasilan. Tetapi kita nggak dapat apa-apa sama sekali, nggak dikasih sedikit aja, itu nggak sama sekali ya. Kalian akan ngedapetin hasilnya itu setelah kalian ngebangun nih tempat jualan kalian sendiri, dengan cara yaitu tadi mengumpulkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang ya, atau ruko jualan kalian udah jadi terus kalian jualan, nah baru kalian mendapatkan penghasilan sendiri. Nah contohnya aja kayak gitu ya. Sebenarnya kebijakan ini sih udah diterapkan di negara-negara lain, khususnya di Amerika Serikat ya. Jadi di sini buat aku sendiri ya nggak bisa berbuat apa-apa lagi ya. Intinya semangat aja buat kalian. Bukan karena di sini aku udah monet terus iya Kak Lasmi udah monet jadi enak bilang kayak gitu lah. Kita yang belum monet ngerasa gimana, itu jangan sampai berpikir seperti itu ya. Intinya motivasi aja buat kalian agar lebih semangat. Kalau memang kebijakan itu memang benar-benar diterapkan di tahun 2021, jadi kalian nanti jangan kaget ya kalau di konten kalian itu akan terdapat iklan meskipun kalian belum dimonet, karena ini kebijakan terbaru ya. Ya kita doakan aja yang terbaik aja lah buat kita semua. Walaupun itu kebijakannya nanti akan dijalankan atau enggak, itu kita sebagai kreator YouTube atau YouTuber pemula ya hanya bisa berharap itu yang terbaik aja buat kita. Atau nanti juga kita akan mendapatkan penghasilan juga kalau kita udah dimonet. Oke? Oke, terima kasih banyak ya buat kalian yang udah mendukung channel aku sampai detik ini. Terima kasih banyak. Yang belum aku bales komen-komennya di konten-konten aku ucapin maaf banget ya. Karena aku setiap bales komen itu aku langsung kunjungin kalian. Jadi butuh waktu yang lama. Belum lagi aku mikirin konten kedepannya. Belum lagi aku ngurusin keluarga aku. Kan kita nggak sepenuhnya di dunia entertain ini ya. Kita ada di YouTube ya, kita juga punya kehidupan nyata yang harus kita jalankan juga. Jadi mohon maaf banget buat kalian ya yang udah mendukung aku tapi belum aku balas. Aku minta maaf banget. Pasti semuanya aku balas ya, karena di sini kita saling membantu. Niatnya kita saling membantu, saling jaga silaturahmi. Jadi aku pasti akan balas, tapi mungkin waktunya aja yang belum ada, karena waktunya sendiri yang benar-benar harus dibagi. Jadi di sini intinya bahagia aja, anggap aja ini sebagai hobi kalian ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.